Hai guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen videonya. Terima kasih. Chen Ping melihat ada mayat naga raksasa yang tak terhitung jumlahnya di tanah di depannya, dan aura naga yang tak berujung terus mengelilinginya. Hanya Chen Ping yang bisa merasakan aura naga semacam ini. Justru karena nafas inilah Chen Ping dipanggil. Aura naga mengelilingi area ini, dan sepertinya tidak menyebar ke sekitarnya. Di kedalaman jiwa Chen Ping, dia sepertinya mendengar raungan naga raksasa di aura naga di depannya. Suara itu sepertinya datang dari jenderal dari zaman kuno. Tampaknya Chen Ping akan membawa Chen Ping ke pertempuran kuno itu, biarkan Chen Ping secara pribadi mengunjungi medan perang pada saat itu. Chen Ping menarik napas dalam-dalam, menekan keterkejutan di hatinya, selangkah demi selangkah ke dalam awan aura naga, berdiri di depan begitu banyak mayat naga, hati Chen Ping sangat terguncang. Dia tidak mengerti apa yang terjadi dalam pertempuran antara dewa dan iblis saat itu, dan dia bahkan tidak mengerti apa yang terjadi pada klan naga, sehingga begitu banyak naga raksasa yang jatuh di medan perang kuno ini. Ketika Chen Ping berdiri di dalam bola energi naga, tubuhnya mulai menyerap energi naga secara tidak sadar, dan kristal naga di tubuh Chen Ping juga berkedip-kedip. Dan ketika Chen Ping terbenam di dalamnya, tiba-tiba cahaya putih samar melintas dari bola udara naga, dan kemudian cahaya putih ini berubah menjadi bentuk seseorang. Sosok itu menjadi semakin jelas, dan akhirnya Chen Ping dapat melihat bahwa sosok di depannya adalah seorang pria parubaya berusia 50-an. Pemuda itu mengenakan jubah putih, tetapi jubah putih itu berlumuran banyak darah. Yang sangat mengesankan Chen Ping adalah pria parubaya ini memiliki dua tanduk naga di kepalanya. "Kamu, siapa kamu?" Chen Ping melihat orang di depannya. Sangat terkejut sekarang. "Siapa aku? Apakah kamu masih perlu bertanya? Tidak bisakah kamu melihatnya, atau merasakannya?" Napas, pria parubaya itu sedikit tersenyum. Chen Ping terdiam, lalu berkata, "Apakah kamu dari keluarga naga?" "Hahaha, itu hanya omong kosong, jika kamu bukan naga, bagaimana kamu bisa masuk ke sini, apa yang bisa kamu lakukan?" "Dapat menemukan tempat ini." Orang parubaya tertawa terbahak-bahak. "Senior, karena kamu milik klan naga, apakah kamu tahu identitasku? Aku juga memiliki darah klan naga." "Detak, apakah kamu tahu siapa ayahku?" Chen Ping dengan bersemangat bertanya pada pria parubaya di depannya. Pria parubaya itu memandang Chen Ping, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu siapa ayahmu, tapi aku tahu kamu memiliki darah naga emas yang paling murni dan paling mulia. Kamu bisa datang ke sini, mungkin itu kehendak Tuhan murni." "Mulia." Chen Ping sedikit bingung, "Senior, bukankah naga memiliki darah yang sama? Bagaimana mungkin? Anda harus tahu bahwa 9 putra naga semuanya berbeda. Setelah puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu tahun pembangunan, seluruh klan naga memiliki ribuan klan, dan ada puluhan ribu sub-klan di bawah. Bagaimana bisa itu garis keturunan? Dan klan naga kita paling menghargai garis keturunan. Hanya garis keturunan yang paling murni dan mulia yang akan dihormati. Dan beberapa cabang klan naga, untuk memperkuat garis keturunan mereka sendiri, jangan ragu menikah dengan kelompok etnis lain. Itu membuat darah banyak naga semakin rumit. Garis keturunan naga kita yang benar-benar kuat tidak perlu menikah dengan kelompok etnis apapun, apalagi untuk diberkati oleh kelompok etnis berikutnya. Dan cabang-cabang klan naga yang tidak cukup kuat tahu bahwa darah mereka tidak murni, dan latihan mereka dibatasi. Oleh karena itu, mereka akan menikah dengan suku lain untuk mencari terobosan dalam garis keturunan. Di antara garis keturunan naga kita, garis keturunan naga emas adalah yang paling murni. Bahkan jika mereka sudah memiliki garis keturunan naga, naga emas semuanya telah mengubah ular menjadi sisik, ular menjadi naga, dan naga menjadi naga. Penderitaan, dan kemudian berubah selangkah demi selangkah, tidak bergantung pada darah naga sendiri untuk duduk dan menikmati kesuksesan. Justru karena permintaan klan naga emas, darah klan naga emas selalu menjadi yang paling murni, dan klan naga emas juga dikenal sebagai kaisar 10.000 naga. Garis keturunan naga emas adalah yang paling mulia dan sakral, sehingga tidak akan menikah dengan suku lain. Bahkan jika itu adalah cabang lain dari klan naga, garis keturunan naga emas tidak akan dipandang rendah sama sekali, dan itu tidak akan menodai garis keturunannya sendiri. Pria parubaya itu dengan hati-hati beritahu Chen Ping tentang masa lalu klan naga.
Tapi Chen Ping sedikit bingung ketika mendengarnya, jika ayahnya berasal dari klan Jinlong, dia akan melakukannya. Apakah ibuku manusia? Jika bukan darah klan Jinlong, apakah tidak boleh menikah dengan suku lain? Ibuku adalah manusia, jadi tidak mungkin darah nagaku murni. Memikirkan hal ini, Chen Ping bertanya dengan curiga, "Senior, Anda mengatakan bahwa saya memiliki darah naga emas, darah paling murni, tetapi ibu saya adalah manusia, bukan naga emas. Apa, ini tidak mungkin?" Pria parubaya itu penuh dengan ketidakpercayaan, dan kemudian dia melambaikan tangannya, dan cahaya lembut menyelimuti seluruh tubuh Chen Ping. Pria parubaya itu sedang memeriksa tubuh Chen Ping. Namun dengan semakin dalamnya penyelidikan pria parubaya itu, ekspresi wajahnya juga mulai berubah. Dari ragu di awal, terkejut, lalu panik, dan akhirnya heboh. Hahaha, aku tahu. Ini adalah kehendak Tuhan, langit tidak akan membunuh keluarga nagaku, langit tidak akan bunuh keluarga nagaku. Pria parubaya itu tiba-tiba bangkit seperti orang gila, lalu dia berlutut di depan Chen Ping dengan keras kali ini. Chen Ping sangat ketakutan, dia mengira pria parubaya itu gila. "Senior, apa yang kamu lakukan? Kamu dan aku milik klan yang sama, dan kamu lebih tua dariku, jadi aku harus bisa memujamu." Chen Ping melangkah maju dan buru-buru membantu pria parubaya itu. "Kamu tidak bisa memohon padaku, aku tidak tahan, aku tahu siapa ayahmu sekarang." Pria parubaya itu berkata dengan penuh semangat. "Siapa ayahku?" Chen Ping tampak penuh harap. "Aku tidak bisa memberitahumu, karena kamu harus bekerja keras untuk menemukannya sendiri. Bukankah aku mengatakan bahwa garis keturunan naga emas perlu tumbuh dalam pertempuran dan penempaan berdarah yang konstan, dan kamu, sebagai garis keturunan naga emas, tidak pengecualian." Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan berkata. Melihat pria parubaya itu tidak memberitahunya, Chen Ping tampak sedikit kecewa, tetapi dia juga siap di dalam hatinya. Banyak orang sebenarnya tahu siapa ayah mereka, tetapi mereka tidak memberitahu diri mereka sendiri. Klan naga ketika naga itu jatuh, siapa yang membunuhnya? Ketika saya cukup kuat, saya pasti akan membalas dendam. Chen Ping berkata kepada pria parubaya itu. Ketika pria parubaya mendengar ini, dia tidak bisa menahan senyum masam. Bagaimana saya bisa tahu kebenaran perang antara dewa dan setan? Saya hanya anggota klan naga yang telah jatuh dalam jumlah ribuan. Dalam perang besar, kelompok etnis yang tak terhitung jumlahnya berpartisipasi. Siapa saya, dan bagaimana saya bisa mengetahuinya? Namun, di medan perang ini, jatuhnya kami para naga tidak ada hubungannya dengan siapapun, kecuali milik kami sendiri. Itu hanya disebabkan oleh kanibalisme. Chen Ping tercengang, bagaimana kita bisa saling membunuh, bagaimana bisa seperti ini? Dia memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya, mungkin naga raksasa ini dibunuh oleh iblis, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa itu adalah identitas diri. Pembantaian disebabkan, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa klan naga memiliki ribuan klan besar dan puluhan ribu cabang? Aku tidak tahu berapa banyak klan besar yang ingin menggantikan klan naga emas, klan naga yang baik dan buruk, kamu belum tahu. Ketika Anda benar-benar dewasa, Anda akan tahu. Misalnya, garis keturunan Beaulieu sombong dan bernafsu, dan spesies Lilong, cabang dari garis keturunan Beaulieu, bahkan lebih serakah. Setiap hari, pikiran dalam, kacau, dan tak tahu malu. Beri kami, klan naga kehilangan muka. Jika saya bertemu spesies Lilong, saya akan membunuh satu ketika saya melihatnya, dan saya tidak akan pernah berhati lembut. Lebih baik membunuh. Wajah pria parubaya itu penuh amarah, dan terlihat bahwa dia membenci spesies Lilong ini. Chen Ping juga merasakan kulit kepalanya kesemutan, dia tidak menyangka klan naga akan begitu rumit. Tampaknya suku manapun tidak dapat lepas dari hantaman sungai sejarah yang panjang, dan akhirnya berantakan. Manusia tidak seperti ini. Seiring berjalannya waktu, keturunan dari mantan saudara menjadi semakin terasing, dan akhirnya menjadi orang asing. Bahkan musuh. Senior, seseorang menaruh segel di sini, mungkinkah mereka menyegelmu? Chen Ping memikirkan segel altar, jadi dia bertanya. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana mungkin? Saya hanyalah gumpalan sisa jiwa. Saya tidak tahu berapa lama ini akan bertahan, jadi mengapa menyegelnya? Dengan segumpal sisa jiwa, siapa yang bisa memastikan bahwa di medan perang ini, tidak ada yang bisa menjaga jiwa? Siapa yang berani mengatakan ya?
Tentunya tidak ada yang hidup. Kata-kata pria parubaya itu langsung membuat Chen Ping mengerti bahwa formasi penyegelan ini bukan untuk menyegel orang tertentu, tetapi untuk menyegel. Dicetak di seluruh medan perang kuno. Lagi pula, orang yang bisa muncul di medan perang kuno pasti bukan orang biasa, jika ada orang yang selamat, atau jika jiwa masih ada, jika mereka pergi dari sini, maka seluruh dunia surga dan manusia akan menjadi bencana. Anda harus tahu bahwa ini semua langsung, dan dunia surga dan manusia membutuhkan 3 sosok guntur, sembarang orang. Oke, jangan tanya lagi, kamu bisa menyerap energi naga di sini secepat mungkin, lalu aku akan memberimu hadiah. Sosok lelaki parubaya itu mulai sedikit linglung, seolah-olah dia tahu bahwa dia tidak akan ada untuk waktu yang lama, jadi dia berkata kepada Chen Ping. Melihat ini, Chen Ping mengangguk dengan cepat, dan kristal naga di tubuhnya terbuka lebar, menyerap naga di sekitarnya dengan liar. Gas! Melihat penampilan Chen Ping yang terserap dengan gila-gilaan, pria parubaya itu sedikit terkejut dan berkata, seperti yang diharapkan dari garis keturunan naga emas. Dan saat Chen Ping dengan gila-gilaan menyerap energi naga, orang lain juga jatuh dari lubang satu demi satu. Hanya saja beberapa orang yang jatuh ini sudah menjadi mayat, dan dibunuh oleh roh jahat selama proses kejatuhan. Terbunuh. Dan itu jatuh ke pantai dan jatuh ke genangan daging. Untungnya, mereka semua jatuh ke air. Hantu tua, terima kasih banyak, jika kamu tidak mendorongku, mungkin aku akan jatuh ke tumpukan daging. Li Yun terengah-engah, dan berkata dengan wajah ketakutan. Ketika dia dihilir, dia tidak bereaksi sama sekali. Itu adalah hantu gunung iblis yang bereaksi dan mendorong Ji Yun, yang membuatnya jatuh ke dalam air. Berhenti bicara begitu banyak, ayo cari Tuan Chen. Aku selalu merasa tempat ini terlalu aneh. Pada saat ini, hantu gunung iblis mengkhawatirkan keselamatan Chen Ping. Zhou Tai, Ye Fengqing dan yang lainnya juga jatuh ke air. Melihat air laut berwarna merah muda di bawah mereka, banyak orang merasa kasihan. Mereka tidak mengerti bahwa air laut di Mohai jelas berwarna hitam, tetapi mengapa air di sini berwarna merah muda. Masuknya tubuh. Segera, beberapa biksu menjadi bersemangat, berpikir bahwa mereka telah menemukan mata air spiritual, sehingga mereka dengan putus asa mulai menyerap. Zhou Tai dan Ye Fengqing berenang ke pantai, mereka tidak tertarik dengan mata air spiritual semacam ini, mereka tertarik pada harta karun. Tetapi ketika mereka melihat tumpukan tulang di bawah kaki mereka, kulit kepala mereka mati rasa. Tidak ada yang pernah melihat pemandangan seperti itu, berapa banyak orang yang harus mati sebelum ada begitu banyak tulang.